evaluasi keyakinan kelas, sikap kamu selama semester pertama. Nah, sekarang kita akan buat. Jadi keyakinan kelas ini kita akan patuhi bersama-sama didasarkan kesadaran dari diri masing-masing. Menurut kalian di semester 2, nilai kebajikan apa? Nilai kebaikan apa yang perlu kalian lakukan? Persaudaraan. Oke. Coba Vicky, kenapa nilai persaudaraan itu penting kita lakukan di semester kedua? Apa ada yang tahu? Tadi Vicky kan sampaikan persaudaraan Bu. Melihat sikap kita di semester pertama, kenapa penting di semester 2 perlu kita lakukan? Iya Gem? Agar tidak terjadi pertengkaran atau pembulian. Ya, agar tidak terjadi pertengkaran atau pembulian. Berarti kalimatnya seperti apa yang mau kita susun bersama? Nilai yang mau dicapai persaudaraan. Kalimat keyakinan kelas yang mau kita susun apa? Menjaga, saling menjaga bersama. Semua warga kelas 6B saling menjaga kekompakan, oke? Setuju? Setuju. Oke, lalu yang kedua, nilai kebajikan apa yang mau kita lakukan? Kebersihan. Baik, yang nomor 2 kebersihan. Mengapa? Mengapa kebersihan diperlukan? Ya, Gabriela. Agar kegiatan yang dilakukan menjadi lebih indah, lebih rapi. Ada alasan lain mengapa kebersihan perlu? Ya, Vicky? Supaya suasana di kelas terasa nyaman, bebas sampah. Gitu. Kalimat yang mau kita lakukan: membuang sampah di tempat sampah. Nah, ini nanti ada 2 anak-anak ya. Sampah di dalam kelas hanya boleh untuk sampah kertas hasil guntingan kamu. Kalau untuk bungkus makanan, untuk bekas minuman, saat istirahat buangnya kemana? Keluar ya. Di luar sampahnya ukurannya lebih besar. Nanti semester 2 kalian juga melakukan kegiatan sadar sampah. Nanti ada satu tempat khusus ya untuk memisahkan sampah botol plastik. Jadi nanti semester 2 ada proyek baru untuk kalian. Judulnya Sadar Sampah di SD Bunda Hati Kudus. Mas seperti apa kegiatannya? Nanti semester 2 akan dijelaskan. Oke? Baik. Yang ketiga, apa lagi? Yang lain, Kevin? Keamanan. Keamanan. Keamanannya bagaimana maksud Kevin? Jika ada barang yang jatuh atau kayak misalnya jatuh apa gitu, taruhnya di meja ibu, bukan diambil. Oke, Kevin. Kevin tadi mengatakan keamanan. Menurut teman-teman, kalian gimana? Keamanan penting? Agak. Agak. Kenapa agak penting? Apakah mau kita sepakati bersama keamanan? Atau ada nilai kebajikan yang lain? Kerukunan sama dengan
Berarti semua warga kelas 6B wajib berusaha mengeluarkan kalimat yang sopan, kalimat yang baik, begitu ya. Kejujuran, kenapa kejujuran? Agar kelas menjadi lebih baik. Oke, kejujuran. Kejujuran. Kalian berkata sesuai kenyataan ya. Nah, tadi ibu dengar ada yang bagus tuh, katanya ketertiban, kedisiplinan. Tadi ibu dengar. Boleh? Itu menjadi kita jadi 5 poin. Nggak jadi nomor 4 yang terakhir, 5 poin. Ya. Yang terakhir kedisiplinan, oke? Kedisiplinan meliputi apa? Kedisiplinan. Datang datang tepat waktu, lalu memakai seragam sesuai jadwal, mengumpulkan tugas tepat waktu atau sebelumnya boleh. Inilah 5 keyakinan kelas yang akan kita lakukan di semester 2. Apakah semua kita akan melakukannya? Iya. Semua kita akan melakukannya? Sepakat ya? Ya, oke. Jadi inilah 5 keyakinan kelas. Yang pertama, persaudaraan, di mana semua warga kelas 6B saling menjaga kekompakan. Yang kedua, kebersihan, membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, kesopanan, saling berbicara dengan penuh kelemah lembutan. Yang keempat, kejujuran, saling berkata sesuai kenyataan. Yang kelima, kedisiplinan, meliputi datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, kumpul tugas tepat waktu, jalankan dengan penuh kesadaran. Terima kasih anak-anak. Ada 5 keyakinan di kelas 6B. Persaudaraan, kebersihan, dan kesopanan, termasuk kejujuran serta kedisiplinan, semua dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Hey, oke baik, coba anak-anak dibacakan kembali keyakinan kelas kita. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dari poin-poin keyakinan tersebut, kita akan membuat kesepakatan kelas yang berisi untuk poin persaudaraan apa? Saling membantu dan menghargai. Poin kebersihan, kita sebut kepanjangannya. Yang ketiga, poin kesopanan. Yang keempat, poin kedisiplinan. Yang kelima, poin kejujuran. Adalah proses pembuatan poster keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Abi, kamu ada?
akan kita tanda tangani. Ibu sebagai wali kelas dan juga perwakilan dari kalian, ketua kelas, akan menandatangani poster ini. Di hadapan kalian, Ibu dan Abigail sebagai perwakilan kalian akan menandatanganinya ya. Oke, dengan ini keyakinan kelas berlaku di kelas 6B. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang poster kesepakatan kelas telah selesai dibuat. Nah, ini akan ditempel di dinding kelas. Silakan kalian amati dan lakukan terapkan. Paham anak-anak? Terima kasih. Siang anak-anak. Baik, kita sudah seminggu ini melakukan pembelajaran. Masih ingat keyakinan kelas kita? Yang pertama, yang kedua, kebersihan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, sekarang Ibu mau kalian menuliskan dari kelima keyakinan tersebut, mana yang sudah kamu lakukan, dalam bentuk apa, dan mana yang ingin kamu tingkatkan di minggu besok, dalam bentuk apa. Contoh, Ibu minggu ini sudah melakukan keyakinan kelas, poin kesopanan. Ibu sudah berbicara dengan penuh kelemah lembutan. Di minggu depan, Ibu ingin meningkatkan poin keyakinan kelas di persaudaraan dengan menolong teman yang tidak membawa makanan. Misalkan seperti itu. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang Ibu akan berikan post-it untuk kalian tulis. Ada 5 keyakinan di kelas 6B. Persaudaraan, kebersihan dan kesopanan.
laksanakan penuh kesadaran. Baik, terima kasih anak-anak sudah melakukan refleksi, sudah merenungkan hal-hal yang sudah kamu lakukan dan ingin kamu tingkatkan. Ibu harap di minggu depan semakin baik lagi. Bisa semakin baik lagi? Bisa. Oke, kita nyanyikan sekali lagi keyakinan kelas. 1, 2, 3. Ada 5 keyakinan di kelas 6B. Persaudaraan, kebersihan, kesopanan, termasuk kejujuran, kedisiplinan. Semua dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, hamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penerapan budaya positif di SD Bunda Hati Kudus, Grogol, Jakarta Barat. Mengapa kita mengambil tema ini? Seperti kita ketahui, kita alami dan kita rasakan bahwa ada perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik kita. Ada diantaranya peserta didik yang sering berkata kasar, berlaku kasar. Oleh sebab itu, pada hari ini kita mencoba untuk mendalami bagaimana cara yang tepat untuk menangani hal tersebut. Ikan sepat makan sukini. Mari kita lihat agenda hari ini. Selamat siang, suster, bapak dan ibu semua. Marilah kita ambil sikap doa dengan baik. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bu Angel untuk doanya. Nah, ikan cucut bersama teri. Mari lanjut ke materi. Materi kita pada hari ini adalah yang pertama kita akan mendalami mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang keempat, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Dan yang kelima, keyakinan kelas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi peserta didik di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, mampu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila
Yang keempat, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan peserta didik. Suster, Bapak, Ibu, dalam bulan ini saya melakukan survei mengenai cara orang bereaksi atau memberi tanggapan mengenai perubahan paradigma. Siapa di sini, Suster, Bapak, Ibu, yang pernah melihat si Unyil? Pernah? Oke. Ada banyak karakter si Unyil. Nah, saya ambil 3 karakter yang mewakili hasil survei saya. Yang pertama adalah karakter Unyil. Unyil yang seperti kita ketahui, dari dulu sampai sekarang digambarkan sebagai anak SD. Nggak ada perubahan, maunya main terus. Nah, karakter ini kita sebut dengan playback, hanya suka bermain-main. Kemudian yang kedua ada karakter Pak Raden. Siapa yang tahu, Suster, Bapak, Ibu, Pak Raden bagaimana? Sudah sepuh, sudah tua. Nah, orang tua biasanya maunya diajeni atau dihormati, ya kan? Jadi dia seakan-akan gila hormat, maunya dihormati. Terus suka sejarah Pak Raden. Suka sejarahnya gimana? Suka membanding-bandingkan kehidupan dia yang dulu dengan kehidupan yang sekarang. Enak zamanku toh, itu katanya. Masih enak zamannya dia daripada zaman sekarang. Nah, orang yang mempunyai karakter ini kita sebut dengan flashback, hanya mengingat masa lalu. Kemudian karakter yang ketiga Pak Ogah. Ayo siapa, Suster, Bapak, Ibu yang tahu Pak Ogah ciri khasnya apa? Cepek dulu dong. Nah, itu jargon yang terkenal. Nah, Pak Ogah ini menggambarkan mengenai seseorang yang apa-apa oriented money, apa-apa uang. Saya lakukan ini ada uangnya enggak? Saya lakukan ini kira-kira dapat untung apa ya, Pak Ogah? Ini kita sebut karakter cashback. Kembali, ayo ada kembali nggak buat saya? Tapi saya yakin, Suster, Bapak, Ibu di sini di luar karakter itu semua. Bapak, Suster di sini adalah Bapak, Ibu guru yang hebat, yang ingin maju, di mana kita sama-sama membangun. Kita akan masuk ke dalam disiplin positif. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Suster, Bapak, Ibu menjawab dengan setuju atau tidak setuju beserta alasannya. Yang pertama, siapa yang setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Boleh angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Hukuman apa aja? Oh, Bu Angel tidak setuju. Boleh saya tahu mengapa Bu Angel tidak setuju? Mungkin setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin juga bisa diberikan hukuman juga yang berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin harus keras, lalu ada yang mungkin diberi hukuman namun mungkin hasilnya malah tidak terlihat. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Angel. Jadi kesimpulannya untuk nomor 1, Suster, Bapak, Ibu tidak setuju ya. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa, Suster, Bapak, Ibu yang setuju boleh angkat tangan. Wah, pada tidak setuju ya. Oke, boleh saya tahu Bu Heni, kenapa Ibu tidak setuju? Apa ya? Karena setiap anak juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi seperti yang dikatakan sama Bu Angel tadi sih, Bu, sebetulnya. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Heni. Jadi kesimpulannya nomor 2, Suster, Bapak, Ibu juga tidak setuju ya. Sekarang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju? Coba angkat tangan. Setuju? Nah, Bu Tina, saya mau tahu Bu Tina, kenapa Bu Tina setuju? Ya karena anak-anak itu kalau dikasih hadiah senang, jadi termotivasi untuk jadi lebih baik, untuk mau belajar. Kalau nggak dikasih hadiah, jadi malas-malasan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tina untuk pendapatnya. Ya, pendapat Suster, Bapak, Ibu di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semua bersifat netral karena sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Nah, sekarang
kita akan coba bermain terlebih dahulu. Permainannya bernama kepalan tangan, di mana suster Bapak Ibu boleh menemukan satu temannya. Jadi nanti berdua-dua, yang satu mengepalkan tangannya, di mana yang mengepalkan tangan berusaha untuk menjaga barang berharga yang ada di dalamnya. Terserah mau dibayangin itu emas 10 kilo atau apa, terserah, yang pasti berharga. Nah, yang satunya berusaha merayu, dimarahin, bagaimanalah caranya supaya temannya membuka kepalan tangan tersebut. Oke, boleh Bapak Ibu? Silakan. Oke, baik, terima kasih Suster, Bapak Ibu. Ya, coba Bu Betty sama Bu Melinda boleh maju. Bu Betty sama Bu Melinda, ayo maju. Maju, silakan. Bu Bet, ayo ke sini ke depan. Ya, sama Bu Melinda. Kok jadi rayu-rayuan? Nah, tadi siapa yang bertugas mengepalkan tangan? Agak ke tengah, Bu. Siapa yang bertugas mengepalkan tangan? Saya. Bu Betty. Bu Melinda bertugas? Berhasil tidak? Berhasil. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Melinda dan Bu Betty. Silakan duduk. Selanjutnya Bu Aksi sama Bu Seli. Berhasil. Siapa di sini yang belum berhasil membuka tangan temannya? Oh, Bu Tari sama Bu Endar belum berhasil. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Kesimpulan dari permainan ini adalah siapa yang berhak untuk membuka atau menutup tangan kita? Diri kita sendiri. Nah, berarti di sini apabila kita menginginkan perubahan, sesuatu yang baik terjadi, maka diri sendirilah yang wajib berubah terlebih dahulu. Nah, itu susah, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Benar Pak Toto. Terima kasih Pak Toto untuk kejujurannya. Ya, jadi kita perlu membuka hati, pikiran supaya semakin baik. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, di mana dalam teorinya yang bernama teori kontrol atau ilusi kontrol, teori pilihan, beliau ingin menjelaskan ada beberapa miskonsepsi yang diluruskan mengenai makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Kita sebagai guru kadang-kadang terkesan mengontrol murid, mengatur. Padahal itu sebenarnya murid sendiri yang membuka diri untuk diatur oleh kita. Karena aturan kita itu merupakan kebutuhan dasar si murid tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Secara sadar atau tidak sadar kita suka menggunakan ini. Kalau kita sering menggunakan ini, kita membawa peserta didik kepada identitas gagal. Kadang-kadang kita menggunakan suara halus, padahal di dalam suara halus itu mengandung makna dan pesan yang negatif. Contoh, kamu malas banget sih, bisik-bisik. Padahal itu negatif. Seharusnya bisa kita ubah. Ayo dong, lebih rajin lagi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Untuk yang poin ketiga, untuk jangka pendek ini efektif Bapak Ibu. Tapi kalau untuk jangka panjang, kita belum menyentuh ke dalam kesadaran 100% si peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah nih, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa kurang menyadari bahwa memaksa itu sebenarnya adalah merusak potensi si peserta didik untuk berkembang. Karena peserta didik wajib ikuti aturan kita. Padahal seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bu Angel dan Bu Heni, bahwa peserta didik memiliki karakter yang unik, tidak bisa disamakan dengan kita. Lalu bagaimana Bapak Ibu untuk mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan? Stephen R. Covey mengatakan bahwa apabila kita ingin mengubah dunia, maka kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu, mengubah cara pandang kita, dan mengubah bagaimana kita berperilaku. Contoh, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang supaya berpandangan sama. Sedangkan dalam teori pilihan, kita belajar untuk berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering sekali terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Lalu bagaimana? Kita coba belajar memandang bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengatur saya. Kita mulai belajar, hanya saya yang bisa mengatur diri saya. Lalu saya bisa mengatur orang lain. Kita ubah menjadi saya tidak bisa mengatur orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ganti kata pemaksaan menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu biasa kita kalau menemui suatu masalah pasti menggunakan pola berpikir menang atau kalah. Coba yuk kita ganti dengan pola berpikir menang dan menang, artinya win-win solution. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, melainkan netral. Semua perilaku yang kita lakukan, peserta didik lakukan itu memiliki kebutuhan dasar yang secara sadar dan tidak sadar harus dipenuhi. Apa itu kebutuhan dasar? Nah, kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang kita perlu penuhi. Contohnya ada 5. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima serta bertahan hidup. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif,
Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya,
dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat,
Mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Selanjutnya, untuk mengubah dunia seperti kata Stephen R. Covey tadi, kita harus mengenali diri kita sendiri. Oleh sebab itu, sekarang kita akan bersama-sama mengisi Google Form yang akan saya share di grup. Silakan Suster, Bapak, Ibu isi. Ini sifatnya rahasia, sengaja memang tidak diberikan identitas supaya tidak tahu itu kebutuhan dasarnya siapa. Karena ini juga sebagai refleksi untuk kita. Kalau kita sudah tahu kebutuhan dasar apa yang belum bisa kita penuhi, maka kita berusaha untuk memenuhinya supaya ini nanti berdampak kepada cara mengajar kita. Silakan, saya beri waktu 2 menit cukup ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang paling tepat adalah dengan meninjau kembali pelaksanaan disiplin di sekolah kita. Nah, apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, belajar. Jadi, sebenarnya disiplin adalah untuk menggali potensi seseorang menuju ke sebuah tujuan. Jadi disiplin adalah suatu cara untuk menggali potensi di mana mengarahkan kepada suatu tujuan. Tujuan itu adalah tujuan yang dihargai. Namun pada kenyataannya di dalam budaya kita, terutama Indonesia, disiplin itu malah dipakai sebagai ajang untuk memaksa seseorang untuk mematuhi orang lain sesuai kebutuhan dasar yang diinginkan. Nah, kecenderungan itu sehingga menyebabkan disiplin menjadi tidak nyaman, menjadi sesuatu paksaan. Sebenarnya tujuan mulia yang ingin dicapai itu sangat baik sekali. Nah, tujuan ini mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif yang ada di dalam manusia. Jadi setiap kita sudah memiliki nilai yang kita yakini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, menurut Dr. William Glasser bahwa setiap perilaku, setiap orang berbuat sesuatu itu memiliki tujuan dan ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Jadi apabila kita kaitkan nilai kebajikan dengan motivasi-motivasi yang ada dan bila tepat dilaksanakan, maka motivasi intrinsik dari dalam diri bisa bangkit. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ada 6 di sini. Untuk lebih mudah memahami dan mengingatnya, yuk kita nyanyi dulu yuk.
Ini kita ganti nadanya mengganti nada becak. Tahu Bapak Ibu lagu becak? Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota gitu ya. Kita ganti lagunya, liriknya. Kita ganti liriknya menjadi pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Biar semangat kita. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Diana Gossen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang yang memiliki karakter ini seringkali bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini masih termasuk dalam motivasi eksternal. Lalu, yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi di mana dia bekerja. Ini seperti karakter Pak Ogah tadi ya, cashback. Nah, biasanya orang yang punya karakter ini pasti bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang ketiga, motivasi ketiga ini yang akan kita bangun di SD Bunda Hati Kudus ini. Untuk menghargai diri sendiri. Apabila seseorang sudah memiliki motivasi yang ketiga, maka dia tidak butuh pandangan dari orang lain. Dia percaya dengan dirinya, dengan nilai yang diyakininya. Maka dia akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Ini yang akan kita capai. Jadi apabila kita bayangkan semua warga sekolah di sini memiliki motivasi nomor 3 tersebut, maka kita akan hidup merdeka. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap dalam memerintah diri sendiri. Ada di pertanyaan pemantik nomor 3, apakah penghargaan itu bisa memotivasi anak? Nah, menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara untuk menghancurkan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, seperti apa penghargaan yang benar? Yaitu proses yang terjadi. Kita lihat, apa sih dampaknya jika kita suka atau sering memberi penghargaan? Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek. Ya, jangka pendek pasti bisa efektif. Apakah untuk jangka panjang kita akan terus-menerus memberikan hadiah? Tentu tidak. Jadinya peserta didik kurang muncul motivasi di dalam diri, melainkan hanya mengharapkan hadiah, hadiah, dan hadiah. Kemudian, penghargaan itu menghukum. Seperti apa penghargaan itu menghukum? Untungnya di SDBHK sudah tidak ada ranking ya, contohnya. Nah, coba kalau ada ranking. Yang tadinya si A selalu ranking 1, entah kenapa, mungkin dia malas belajar atau ada faktor lain menjadi ranking 2. Nah, maka dia akan merasa bersalah. Kenapa ya? Kok saya bisa sih ranking 2? Nah, akan terus menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ada suatu studi, suatu riset, di mana ada 2 kelompok, ini kelompok anak laki-laki. Kelompok yang satu itu sama-sama mereka menyelesaikan tugas menemukan perbedaan gambar. Kelompok yang satu diberi iming-iming penghargaan berupa hadiah. Kelompok yang satu lagi tidak diimingi apapun. Apa yang terjadi? Kelompok yang diiming-imingi oleh penghargaan itu bekerjanya tidak maksimal. Bekerjanya asal-asalan, yang penting saya dapat penghargaan.
Tapi kelompok yang satunya yang murni untuk mencari tahu bagaimana perbedaannya ada di mana, itu lebih memberikan hasil yang maksimal. Lalu, penghargaan ini tidak efektif. Ya, penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena penghargaan adalah sesuatu barang atau peristiwa yang ingin dicapai, tapi ada syaratnya. Nah, jika kita ketemu peserta didik yang memiliki jiwa, sudahlah saya nggak akan mungkin deh dapat penghargaan itu, ya sudah, dia akan tetap sifat dan tingkahnya seperti biasanya yang dia lakukan, tidak ada motivasi. Itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini perlu kita cermati dan kita sadari. Kita kalau ada seseorang atau peserta didik itu mendapatkan suatu prestasi, kita akan secara umum saja memujinya. Jangan khusus kepada misalnya Bu Angel nih, menang juara 1. Ya, beri tepuk tangan kepada Bu Angel. Nah, tapi kita tidak sadari bahwa mungkin teman-temannya Bu Endar, Bu Tari, Bu Desi iri. Ih, enak ya dia dipuji-puji, dia pintar. Akhirnya apa? Akhirnya Bu Endar, Bu Tari, Bu Desi membenci Bu Angel. Timbul persaingan di dalam kelas. Akhirnya persaingan itu menyebabkan kecemasan. Ya, menjadi tidak sehat suasana di kelas. Kemudian, penghargaan menurunkan kualitas. Iya. Kalau seseorang suka diberi penghargaan lalu tiba-tiba tidak, maka dia akan berpikir, sudah, saya tidak dapat penghargaan, ngapain saya bekerja atau belajar maksimal? Toh nggak ada penghargaannya. Berarti kan motivasi dari dalam dirinya kurang. Nah. Kemudian, penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Karena dia hanya mengejar penghargaannya. Dia tidak menghitungkan kualitas dari yang dihasilkannya itu. Lalu yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contoh, anak yang belajar membaca, dia kan akan seneng ya lihat huruf-huruf A, B, C, D gitu. Kemudian dia ketemu satu gambar, tulisannya R, oro, D, ada, ban bacanya gitu. Kok jadi ban? Nah, tapi nggak apa-apa, dia tahu bahwa itu ban gitu, itu roda. Nah, kalau itu benar-benar murni dari dalam dirinya, dia akan bangga, bangga saya udah bisa baca nih. Beda halnya kalau orang tuanya kasih hadiah, itu karena dia ingin menyenangkan orang tuanya, bukan dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana Bu Canda kita cara memberikan penghargaan? Yang pertama, boleh memberikan penghargaan, memberikan pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid bergantian. Lalu memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Udah benar kita ada student of the month ya, setiap bulan kan merata. Si A, si B. Nah, itu tujuannya. Supaya tidak ada yang merasa kok dia terus gitu. Terus gimana Bu? Contoh ya. Kalau ada kita ketemu nih misalkan di kelas, ada murid yang membantu temannya di kelompoknya saat kerja kelompok. Kita bisa dekati secara personal. Ibu bangga loh sama kamu. Kamu hebat menolong teman kamu. Begitu. Jadi kita lebih ke personal. Penyentuhan secara personal. Sekarang kita akan bahas apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Coba Bapak Ibu ada alat tulis kan? Ada buku. Boleh yuk. Dijawab jawabannya aja ditulis. Yang nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Silahkan direnungkan, ditulis di dalam bukunya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, tidak mengenakan sepatu seharian. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Sudah ya Bapak Ibu ya, mari kita lihat dan kita cocokkan jawabannya. Inilah jawabannya. Sama? Siapa yang ada salah satu? Oke. Salah 2? Oke lah ya, oke. Nah, coba Bapak Ibu cermati poin ketiga dengan poin terakhir. Kenapa bisa berbeda? Pak Nelson deh sebagai guru PJOK ya. Kenapa Pak Nelson kok yang nomor 3 disebut hukuman, yang terakhir disebut konsekuensi? Menurut saya karena yang terakhir itu yang dilanggar waktunya. Yang nomor 3 itu memang yang dilanggar itu bukan waktu tapi perlengkapan pakaian salah satunya. Baik, terima kasih Pak Nelson untuk pendapatnya. Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah ini, jadi hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan akibatnya. Yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Akibatnya kalau anak sering dihukum adalah menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu emosi yang diciptakan untuk hukuman adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan. Nah, kenapa tadi yang poin ketiga itu hukuman sedangkan poin yang terakhir itu konsekuensi? Karena di poin terakhir ini termasuk ke dalam pelajaran PJOK, berlari. Masih dalam nilai PJOK. Tapi kalau yang nomor 3, apa hubungannya masker dengan push up? Gitu ya Bapak Ibu ya, Suster. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai posisi kontrol ya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa...
give me high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby. Ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah kondisi di mana kita ingin peserta didik kalau menemukan masalah, peserta didik harus bisa menemukan solusinya. Jadi mereka akan berpikir bagaimana mereka akan menjadi nantinya atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kalau kita terus-menerus menerapkan hukuman, maka identitas gagal yang akan diperoleh.
Kalau konsekuensi itu bersifat netral, sedangkan restitusi itu bersifat positif. Kita ambil contoh satu ya, Bapak Ibu. Nah, hukuman itu adalah bersifat menyakitkan. Kalau konsekuensi harus terjadi. Sedangkan restitusi adalah pilihan. Seperti tadi video yang kita tonton, si Naren memecahkan dan menemukan solusinya. Oh, harus menyetel alarm gitu. Supaya bangun lebih pagi. Lalu apa itu ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi lebih melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi. Yang keenam adalah refleksi yang sangat baik. Yang ketujuh, fokus pada karakternya. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan lebih baik. Sekarang kita akan membahas apa itu segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah langkah-langkah di mana kita melakukan restitusi. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi apabila kita menemui peserta didik yang melakukan kesalahan, hal yang pertama adalah kita perlu memberitahu bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Lalu bukan satu-satunya bahwa dia yang pernah melakukan kesalahan ini. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pasti dia punya alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita gali dari dia bagaimana cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Di dalam kelas itu lebih baik ada yang namanya keyakinan kelas, di mana nanti dengan keyakinan tersebut apabila anak berbuat salah kita ingatkan kembali keyakinan apa yang ada di kelas supaya dia menyadari. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Saya sudah belajar menerapkan keyakinan kelas. Lalu kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Seperti kita tahu, peraturan adalah bersifat memaksa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya itu kurang. Melainkan kalau dengan keyakinan kelas, kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi di dalam diri anak untuk menjadi lebih baik. Dibandingkan dia hanya mengikuti serangkaian peraturan tanpa tahu apa tujuan peraturan itu. Nah, yuk sekarang coba kita lihat. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang ingin dicapai? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Lalu jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan keamanan. Jadi peserta didik perlu meyakini dulu nilai-nilai ini. Saya sudah menjalankannya. Yang pertama adalah kita bisa menggali dari peserta didik apa keyakinan kelas yang dibutuhkan. Kalau saya ada 5, persaudaraan, ketertiban, kedisiplinan, kesopanan, dan kejujuran. Nah, itu saya buat lagu supaya mereka ingat. Lalu ketika mereka melakukan kesalahan yang di luar keyakinan itu, maka saya akan ingatkan kembali. Jadi kita gali dulu. Nah, kita gali kebutuhan apa yang dibutuhkan di kelas. Itu. Lalu dari keyakinan itu persaudaraan, kita sepakati apa yang mau dicapai. Nah, di persaudaraan ini semua warga kelas menjalin kekompakan gitu. Kenapa kebersihan diperlukan? Ya, agar kegiatan yang dilakukan menjadi lebih indah, lebih rapi. Ada alasan lain mengapa
Ya, jadi seperti itu. Kita gali apa yang mereka inginkan supaya tercipta di kelas. Lalu saya akan merefleksikan, kalau saya setiap minggu di hari Jumat akan merefleksikan keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang ingin kamu tingkatkan di minggu berikutnya. Masih anak-anak? Baik. Kita sudah seminggu ini melakukan pembelajaran. Masih ingat keyakinan kelas kita? Yang pertama, besok dalam bentuk apa? Contoh, persaudaraan, masuk ke disiplinan, melaksanakan penuh kesadaran. Oke. Jadi bisa memberikan post-it lalu mereka tuliskan dan ditempel. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi teori kontrol Willy Glasser, kita tidak bisa mengontrol orang lain, di mana mengandung makna disiplin. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Kita mulai belajar untuk berpikir menang dan menang. Kemudian realitas terhadap kebutuhan. Dan ingat, ada teori motivasi di situ, di mana ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih. Lebih baik memilih posisi nomor 4 dan 5 sebagai pemantau dan manajer. Lalu lakukan segitiga restitusi. Sekarang saya ingin Bapak Ibu melakukan refleksi sejenak dengan mengisi link. Ada 5 pertanyaan yang perlu dijawab. Terima kasih Bu Canda yang pada siang hari ini telah memimpin ya dalam belajar studi bersama. Memang studi bersama adalah bagian dari program kita, bagaimana untuk meningkatkan sekolah kita. Bagus sekali kali ini kita banyak belajar pada kesempatan ini, meskipun sebetulnya itu kita sudah terima, tetapi memang kita sebagai manusia tentu saja harus selalu diingatkan kembali. Dengan begini menggugah kembali dan memotivasi kami untuk semakin hari semakin berubah untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, dan kepada Bapak Ibu guru, semoga kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita, dan suatu saat kita bisa di antara kita mungkin tidak hanya Bu Canda, siapa saja yang ingin berbagi, membagikan pengalaman dan pengetahuannya di dalam untuk meningkatkan dalam pelayanan kita terhadap anak-anak kita. Perwakilan dari guru Bu Warsi menyampaikan 1-2 patah kata. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, khususnya terhadap Ibu Canda. Kami mengucapkan terima kasih karena dengan kegiatan seperti ini sungguh sangat berguna untuk kita semua yang sedang mempersiapkan kurikulum merdeka, terutama untuk kelas 1 dan 4, serta persiapan untuk kelas yang belum, yaitu kelas 2, 3, 5, dan 6. Saya kira kegiatan seperti ini mungkin tidak hanya satu kali, tetapi kami terbuka untuk seandainya Ibu Canda masih berkenan lagi untuk membantu kami semua untuk lebih maju lagi, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang lain. Saya mengucapkan limpah terima kasih untuk kehadiran suster, Bapak Ibu yang telah menyediakan waktu, tenaga untuk hadir dalam kegiatan kita. Semoga kegiatan ini membawa perubahan dan membawa motivasi bagi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih suster, Bapak Ibu semua. Kiranya ini menjadi hal yang bermanfaat. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua di sini.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru. Nama saya Abigail Harisa Budiman dari kelas 6B nomor urut 1. Hari ini saya akan menjelaskan dampak kelas setelah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dibuat. Menurut saya, dampaknya sangat baik dan kelas menjadi lebih damai dan teratur. Walaupun ada beberapa yang kadang tidak dipatuhi, saya menjadi lebih senang karena kelas ini dapat lebih diatur dengan baik. Dan saya harap kedepannya kelas ini menjadi lebih baik dan damai. Terima kasih. Bergerak,